ketemu lagi dengan saya Yeni Yusra dalam edisi DS Tour kali ini. Dan saat ini saya sudah berada di kantor Gojek di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Seperti apa sih isi kantor Gojek? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Welcome Daily Social ke kantor Gojek. Terima kasih. Jadi ini ya kantor Gojek ya? Iya. Kenapa sih milih di Blok M, Mbak? Jadi kita pilih di Blok M karena deket ya, kantor kita kan sebelumnya di Kemang. Jadi kita pindah ke Blok M karena pegawai kita juga semuanya pengennya cari yang proximity-nya masih dekat. Kemudian kita mencari satu space yang bisa accommodate jumlah employee kita yang terus berkembang gitu. Dan kebetulan di Blok M ini kita menemukan space yang sangat luas nih. Kita mendapatkan 2 lantai. Nanti bisa lihat ya pas kita keliling-keliling. Ini kan kalau aku lihat kan gayanya sedikit bright colors dan agak sedikit industrial juga. Sebenarnya konsepnya sendiri apa sih Mbak kantor Gojek ini? Jadi sebetulnya kalau konsepnya kita ingin membuat employee kita senyaman mungkin. Kita ingin membuat mereka merasa kayak mereka tuh di rumah. Jadi kalau kita lihat kan, lihat aja kayak nih living roomnya bener-bener kayak di ruang tamu di rumah gitu kan. Sofa, banyak kursi-kursi. Jadi kita mau supaya mereka nyaman. Terus second konsep kan, kita adalah we are an Indonesian company. So banyak dari unsur-unsur yang kita pilih tuh, makanya kita banyak pakai unsur kayu. Karena Indonesian is like very rich dan kita banyak pakai unsur-unsur kayu. Kemudian kalau kita ngelihat first app yang kita luncurkan waktu itu ya, the first app that kita luncurkan adalah Ride Services. Makanya kalau kita ngelihat nih banyak unsur pakai ban-ban yang nge-reflect kita. Terus ini pun konsep jalanannya kayak ada zebra cross, nanti dalam situ juga kelihatan bahwa itu benar-benar kayak jalanan. And the green comes with the Gojek color kan. Jadi kita sekarang udah di lobby dan aku mau lihat ke working space dong Mbak. Sure, yuk. Jadi ini adalah working space kita di lantai pertama. Kalau dilihat konsepnya adalah open space ya. Meskipun ada banyak divisi di sini, tapi mereka basically bisa mingle around satu sama yang lain. Di sini banyakan adalah produk-produk, business intelligence, marketing, semuanya ada di lantai sini. Di lantai ini juga ada non-smoking lounge, smoking lounge, kita juga ada playroom di sebelah sana, dan juga ada Go Cafe, which is like internal cafe buat employee kita, dan tentunya juga ada pantry buat kalau mau bawa makan siang sendiri maupun mau makanan yang lebih rumahan gitu. Aku juga lihat ada beberapa ruang meeting ya Mbak ya. Totalnya ada berapa sih di sini ruang meetingnya? Ruang meeting kita total 2 lantai, ada berapa ya? 12 atau 15, banyak deh. Udah gitu juga ada di sudut-sudut tuh kayak ada phone room istilahnya ya Mbak ya? Jadi itu kita istilahnya fungsinya kita bisa pakai spaces itu untuk quiet space. Jadi kan ruangan itu dibikin kedap suara. Jadi kalau mamanya kita pengen quiet space, pengen bekerja lebih nyaman dengan keheningan, bisa masuk situ. Atau kalau kita ada conference call dan lain sebagainya, dan cuma 1 atau 2 orang kan tidak perlu mempergunakan meeting room, bisa masuk ke space itu. Jadi sekarang kita udah di lantai 2-nya. Ini mural ini basically menjelaskan berbagai macam services Gojek yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat nih, kalau yang di lantai 6 bener-bener fokusnya ride. Ini kan Gojek, terus ada yang lagi bersih-bersih, ada yang di sana ada yang kayak lagi nyalon. Jadi kayak ini pokoknya menunjukkan. Iya, dan ini yang tadi saya ceritain nih, phone booth yang warna-warni. Di lantai 2 ini apa aja sih? Jadi di lantai 2 ini banyak functional service, contohnya kayak finance accounting, HR, dan seluruh tech kita berada di sini. Kemudian yang saya mau tunjukin adalah yoga room. Di sini kita gymnya tuh ada 3 gitu. Kalau yang di lantai bawah tadi kita ada 1 yang kita namainnya Goran, karena itu istilahnya semua alat-alat kardio gitu. Jadi ada rowing machine, ada elliptical, ada treadmill. Karena di Gojek ini banyak pelari. Kemudian nih kita ada yoga room. Karena di sini juga banyak penggemar yoga. So aku juga ngajar yoga, ngajar yoga di sini. So kita ada yoga room, bisa dipakai buat macem-macem lah ya. Juga
Terus kita ada satu lagi yang kita namain Go Fight karena Nadim suka banget ini MMA. Jadi kita ada ruangan khusus untuk Go Fight. Ini yoga room untuk semua karyawan ada jam-jamnya atau Enggak, gimana? bebas bisa pakai buat apa aja. Kita juga kadang ada kelas Zumba. Oh, di sini juga bisa. Iya, ada TRX juga. Jadi pokoknya bisa dipakai buat macem-macem multifunction room. Oke, setelah yoga room kita ke ruangan yang lain ya. Yep. So next spot yang aku mau tunjukin adalah auditorium kita. Jadi auditorium ini kapasitasnya berapa ya? 200 orangan kurang lebih. Ruangannya kedap suara. Jadi kita banyak bikin event di sini. Kita biasanya ada nonton bareng juga. Terus kita juga banyak pakai ruangan ini buat internal seminar. Kita banyak ngadain Go Talk. Jadi kita di sini juga ada yang kita ngomong sleeping room. Kita ada 2 sleeping room, yang di lantai atas buat cewek, yang di lantai bawah buat cowok gitu. Seperti apa sih Mbak sleeping room itu? Yuk kita lihat. Jadi fungsinya lebih ke arah kalau mereka capek atau kerja sampai malam gitu. Jadi mereka bisa istirahat di sini. Ini buat wanita yang di bawah. Ini hostnya ya Mbak ya? Iya. Seru banget sih. Terus kita juga ada nursery karena kita banyak yang mami-mami muda. Jadi kita ada nursery juga. Terus ke sebelah sini kita ada library karena kita mau mendukung supaya employee kita banyak membaca. Jadi kita ada khusus library. Terus kita ada Go Chill. Go Chill ini apa Mbak? Jadi Go Chill nih konsepnya sebetulnya it's a chillax room. Chill room ya? Go Chill. Kita ke ruangan yang lain ya? Yuk. Jadi ini adalah playroom kita. nongkrong aja atau bisa buat kerja juga tuh Mbak? Kebanyakan juga pakai buat kerja, tapi bisa buat nongkrong juga. Jadi di sini kita ada Go Cafe kita. Pembayaran nggak bisa tunai, maaf, harus cuma pakai GoPay di situ. Seru banget ya. Aku lihat ada smoking, ada non smoking. Ada smoking, non smoking. Nah kalau yang non smoking smoking areanya ini kita bisa buka nih, jadi bisa mendapatkan udara segar. Tentang konsepnya kantor Gojek kan aku lihat di sini lengkap banget ya. Ada gym room, ada sleeping room, ada chill room. Sebenarnya fasilitas yang diberikan oleh Gojek untuk karyawan seperti itu berfungsi dengan baik nggak sih Mbak untuk karyawan, atau justru malah membuat mereka jadi agak sedikit males gitu Mbak? Enggak juga sih, kalau males sih enggak. Contohnya waktu kita buka playroom ini, ekspektasi saya waktu itu pada ngelihat, wah ini pasti semuanya nggak ada yang kerja nih, pasti akan main. Ternyata 3 hari pertama nggak ada tuh yang terlalu pakai ruangan ini, kayak takut-takut gitu kali ya. Tapi enggak sih, I think it's a good break buat mereka. Kadang-kadang kayak lunch time atau apa, melepaskan apa kepenatan mereka gitu. Either mereka masuk ke playroom atau mereka nge-gym, karena seperti tadi aku mention, banyak anak-anak Gojek tuh yang emang they're very active gitu kan. Jadi daripada mereka juga buang waktu pergi ke gym, di sini mereka bisa treadmill dan lain sebagainya. Kamar mandinya juga banyak shower, kita provide anduk untuk jadi nggak perlu bawa apa-apa. Semuanya ada, shampoo semua ada. Iya, betul. Bapak ini kan tinggi banget ya, udah ngajak Daily Sosial jalan-jalan ke kantor Gojek, dan gak nyangka ternyata seru banget kantor Gojek. Dari luar kan gak kelihatan tuh, karena di gedung perkantoran ya Mbak ya. Seru banget deh. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Dan kita pamit ya Mbak ya. Ya, thank you udah datang. Ya, demikian tadi bincang-bincang
dan jalan-jalan kita di kantor Gojek. Saya Yeni Yusra pamit, sampai jumpa.